Perjalanan panjang GKI Kanaan dimulai dari sekelompok orang yang mengadakan kebaktian di gereja Patekuan. Berkat ketekunan dan doa, Tuhan menambahkan jiwa-jiwa baru yang mau melayani dengan sungguh-sungguh. Di gereja Hokkien itu memikirkan lebih bagus kita cari tempat dulu. Cuma waktu itu belum ada dana untuk membangunnya. Niatnya mau adakan gereja sendiri, maka waktu itu ini gudang. Hanya kilasnya, langsung kita ada kebaktian. Inilah cikal bakalnya 50 tahun yang lalu kita mulai sesuatu. Jadi memang kita pemikirannya hanya satu, bagaimana membuat ini gereja menjadi gedung gereja yang lebih bagus begitu. Pada waktu itu juga gereja mulai siapkan dana untuk membangun gedung gereja. Kita melayani gereja, jangan single fighter sendiri. Maka perlu hamba-hamba Tuhan. Ya ada saja hamba Tuhan bersedia libatkan diri. Evangelis Keang dia datang untuk melayani remaja, dan waktu itu juga senang sekali remaja langsung ada dirikan paduan suaranya. Waktu itu juga ada yang bersedia bantu kita. Jadi Ibu Farida. Perjalanan misi GKI Kanaan secara resmi dimulai tahun 1979 dengan membuka pos PI untuk sekolah minggu di Teluk Gong dan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Tahun 88 Januari, kita terpanggil untuk merintis pos penginjilan yang baru di wilayah Villa Kapokmas. Tahun 93, pos PI yang tadinya di Vikamas ditingkatkan statusnya menjadi bakal jemaat. Kemudian kita merintis pelayanan baru lagi di daerah Modern Land. Pada tahun 2003 sudah didewasakan menjadi jemaat GKI Kota Modern. Itu menjadi penyemangat awal untuk kita merintis pos baru lagi. Pada tahun 94 kita menyelenggarakan pekan misi perdana dipimpin oleh Pendeta Caleb Tong. Semangat untuk merintis pelayanan dan pekerjaan misi secara lebih luas. Gereja kita memanggil Pendeta Willy untuk bergabung kembali pulang ke GKI Kanaan, memimpin pelayanan misi Sumatera dari Batam, Pekanbaru, di Jambi, yang diantaranya mereka sudah dilembagakan menjadi jemaat-jemaat dewasa dan akhirnya secara resmi bergabung menjadi Klasis Priangan yang mempertahankan budaya dan bahasa Mandarin sebagai misi pelayanannya. Shalom jemaat GKI Kanaan yang dikasihi Tuhan. Sebagai pendeta jemaat yang menjadi perhatian terhadap GKI Kanaan di masa depan, GKI Kanaan akan tetap menjadi gereja yang didasarkan pada amanat agung Tuhan Yesus. Bagaimana menjadi gereja yang pergi, menjadikan murid, membaptiskan dan mengajar, menjangkau orang-orang Tionghoa untuk percaya kepada Yesus. Visi misi untuk memberitakan Injil dan memuridkan akan tetap dilanjutkan oleh GKI Kanaan. Apa yang menjadi perhatian GKI Kanaan di masa depan ada 3 hal. Pertama, masalah spiritualitas. Bagaimana gereja bisa membangun spiritualitas jemaat yang bertumbuh dewasa? Spiritualitas yang terlihat melalui perubahan karakter dan cara hidupnya. Jemaat diharapkan dapat memiliki karakter dan cara hidup seperti Kristus. Menjadi orang yang melayani, mengerjakan misi, memiliki jiwa seorang hamba, memiliki kasih terhadap sesama, dan juga seseorang yang tahan susah dan menderita. Hal yang kedua, masalah regenerasi jemaat dan kaderisasi kepemimpinan majelis jemaat. Komposisi jemaat pada saat ini banyakkan adalah menjelang usia lanjut. Siapakah yang akan melapis mereka semua kalau bukan dari anak-anak, remaja pemuda, dan keluarga muda. Yang ketiga adalah gereja bahasa Mandarin. Saya terus mendorong orang-orang muda untuk belajar menjadi penterjemah di kebaktian-kebaktian. Saya berharap gereja kita sudah semakin kuat menjadi gereja yang memberitakan Injil dan memuridkan. Serta kita tetap ada pelayanan gereja dalam bahasa Mandarin. Tidak terasa 50 tahun sudah GKI Kanaan berdiri untuk melayani umatnya. Kita patut bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan sehingga GKI Kanaan dapat terus berkembang sampai saat ini. Menjadi gereja yang memberitakan Injil sampai ke ujung bumi adalah visi misi mula-mula GKI Kanaan. Mari kita bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas yang saling mendukung, mengasihi dan bertumbuh dalam iman.
memiliki karakter Kristus, yaitu kerendahan hati dan terus berkarya demi kemuliaan Tuhan. GKI Kanaan menjadi murid Kristus